Hello students, welcome again to my channel DNA.1 to Education. Students, today we are going to discuss again a new topic in physics. The topic is gerak vertikal. Seri Fisika SMA, gerak vertikal bagian pertama. This video is presented by DNA.1 to Education. Dari Fisika SMA, gerak vertikal bagian pertama. Oke students, untuk memahami tentang gerak vertikal, saya akan bagikan menjadi dua segmen. Yang pertama adalah gerak vertikal ke atas. Kita perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah contoh gerak vertikal ke atas, ya, sebuah bola dengan kecepatan awal kita katakanlah sebesar V0. Ya. Bola ini akan melakukan gerak vertikal ke atas, ya, tentu dengan energi atau gaya sebesar tertentu. Bola ini akan melakukan gerak vertikal ke atas. Oke, kita ulangi. Pada ketinggian H maksimum, maka kita akan dapatkan bahwa PT sama dengan 0 meter per detik. Kenapa? Karena pada keadaan ketinggian maksimum, benda tersebut mengalami berhenti sesaat. Ya, mengalami keadaan berhenti sesaat. Maka kita katakan Vmax atau V pada ketinggian maksimum sebesar 0 meter per detik. Jelas sampai sini? Gerak vertikal ke atas. Salah satu ciri gerak vertikal ke atas adalah gerakan ini melawan gravitasi. Disepakati gerakan vertikal ke atas artinya G sama dengan minus. Nah, bagaimana mengkonversi rumus-rumus gerak vertikal ke atas? Student, Anda tidak perlu banyak menghafal rumus. Tinggal mengadopsi rumus-rumus gerak DLBB pada sumbu X dengan beberapa konversi. Yuk kita perhatikan rumus-rumus gerak DLBB, ya, gerak lurus berubah beraturan. PT sama dengan V0 ditambah AT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan S juga sama dengan T per 2 buka kurung V0 ditambah PT. Ini adalah rumus-rumus gerak DLBB, gerak lurus berubah beraturan. Perlu saya review, PT berarti kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A adalah akselerasi atau percepatan, T adalah waktu tempuh, dan S adalah jarak yang ditempuh. Nah, bagaimana mengkonversi rumus DLBB menjadi gerak vertikal ke atas? Kita hanya mengadopsi rumus-rumus DLBB menjadi gerak vertikal ke atas dengan ketentuan sebagai berikut. Konversinya adalah A kita ganti menjadi minus G. Karena tadi saya sudah sampaikan gerak vertikal ke atas gerak melawan gravitasi. Dan S kita ganti menjadi dimensi H, menjadi H, ya, yaitu height. Sehingga rumus-rumus GLBB akan menjadi rumus gerak vertikal ke atas yang kita konversikan menjadi sebagai berikut. PT sama dengan V0 min GT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH.
H sama dengan V0 T minus setengah GT kuadrat. Dan H sama dengan T per 2 dalam kurung V0 tambah VT tutup kurung. Nah, rumus-rumus ini kita sebut sebagai gerak vertikal ke atas atau GVA. Jelas sampai sini? Saya ulangi sekali lagi bagaimana mengkonversi rumus ini. Ya, perhatikan pada bagian yang saya tunjuk. Yang dikonversi itu adalah ini, A. Jelas sampai sini? Dan S menjadi H. Jelas? Dan kamu harus mengubah tanda A menjadi minus G. Jelas sampai sini? Saya ulangi, fokusnya ada di sini konversinya. Dan tentunya yang ini. Jelas? Oke ya, gampang ya cara mengingat rumus-rumus gerak vertikal ke atas. Ya, kamu hanya mengkonversi rumus-rumus GLBB saja. Oke. Gampang ya, tidak perlu menghafal banyak rumus. Yuk kita lanjut. Pada segmen kedua, kita akan menganalisis gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah. Kita perhatikan animasi berikut. Sebuah bola akan jatuh ke bawah, katakanlah dengan gerak jatuh bebas. Ya, perhatikan gerakan ke bawah. Apabila dikatakan ini gerak jatuh bebas, maka V0-nya adalah 0 m/s. Perhatikan animasinya. Jelas, pada H sama dengan 0, yaitu pada keadaan dasar atau pada lantai atau ground, maka kita akan dapatkan VT. Sebesar berapa? Itu yang kita cari. Mungkin saja VT-nya maksimum. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana mengkonversi rumus-rumus gerak vertikal ke bawah? Yuk kita lakukan beberapa analisa pada rumus GLBB. Mengkonversi rumus gerak vertikal ke bawah dengan mengadopsi rumus-rumus GLBB. Kembali kita ulang rumus-rumus GLBB. PT sama dengan V0 ditambah AT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali S. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan S sama dengan T per 2 buka kurung V0 ditambah VT. Perlu saya sampaikan bahwa gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah adalah gerak dengan searah gravitasi. Saya ulangi, gerak vertikal ke bawah adalah gerak dengan searah gravitasi. Artinya tidak melawan gravitasi. Nah, mengkonversikannya ini lebih mudah lagi, karena gerakan vertikal ke bawah adalah searah gravitasi. Konversinya sama seperti gerak vertikal ke atas. Catatannya adalah A menjadi positif G, karena gerakannya searah dengan gravitasi. Dan S kita ubah menjadi H. Nah, ini dia konversi gerak vertikal ke bawah. PT sama dengan V0 ditambah GT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Dan H sama dengan T per 2 buka kurung V0 ditambah VT. Nah, rumus-rumus ini kita sebut sebagai GVB, gerak vertikal ke bawah.
Saya ulang sekali lagi bahwa konversinya itu fokus di A dan S. Jelas sampai sini? Fokus di A dan S dengan mengkonversikan A jadi J dan S menjadi H. Jelas sampai sini? Jadi sangat mudah sekali mengkonversi rumus-rumus GLBB menjadi gerak vertikal bawah atau GVB. Sangat mudah bukan ya? Oke, kita akan masuk pembahasan beberapa soal. Yuk kita lihat soalnya. Soal pertama. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dan grafik yang menyatakan ketinggian maksimumnya 15 meter ditunjukkan oleh gambar di samping. Gunakanlah grafik itu untuk menghitung dengan catatan gravitasnya 9,8 meter per second kuadrat. A. Hitunglah selang waktu mulai pelemparan sampai bola mencapai tinggi maksimum. B. Kecepatan awal bola dilemparkan. Jelas dari soal ini kita dapat mengambil kesimpulan gerakannya adalah gerak vertikal ke atas. Grafiknya sebagai berikut. Oke. Sumbu X menunjukkan waktu dalam second dan sumbu Y menyatakan ketinggian dalam meter. Dengan H maksimum 15 meter. Ya. Dengan H maksimum 15 meter. Seperti kita ketahui, pada ketinggian maksimum, maka akan kita dapatkan bahwa PT sama dengan 0 meter per detik. Bisa sampai sini? Jelas? Yuk kita akan coba untuk menyelesaikan soal ini. Ya, soal ini sangat mudah ya. Nah, anggap ini sebagai V0 ya, dari titik 0 ya. Kita akan mencoba menyelesaikan. Sekarang kita ulang dulu atau kita copy dulu rumus-rumus GVA ya yang sudah kita konversi dari GLBB. PT sama dengan V0 minus GT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. H sama dengan VOT minus setengah GT kuadrat. Dan H sama dengan T per 2, buka kurung, V0 tambah PT tutup kurung. Ini adalah rumus-rumus gerak vertikal atas atau GVA. Nah, karena ditanya selang waktu dan kecepatan awal bola, ya, kita bisa menggunakan beberapa rumus. Ya, silakan Anda menggunakan beberapa rumus dari rumus yang ada di layar sampai mendapatkan suatu jawaban. Nah, pertama kita analisis dulu grafiknya. Perhatikan, kita analisis grafik. Ini adalah titik 0 dan pada H-max kita katakan titik A. Titik 0 dan ini titik A. Jelas ya? Jadi gerakannya dari 0 menuju A. Jelas? Sekarang kita lihat lintasan OA dulu. Sekarang kita lihat lintasan OA. Gerak vertikal atas. Pada lintasan OA terjadi GVA, gerak vertikal atas, sehingga pada H maksimum terjadi PT sama dengan 0 M per S. Nah, kita bisa mengambil beberapa rumus ya pada gerakan OA ini. Perhatikan gerakannya. Nah, saya gerakan dari O ke A. Kita coba mengambil rumus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 kali B kali H. Dengan menginput data-data yang ada, 0
kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 kali 9,8 kali 15. Pastikan semua satuan dalam SI, ya. Saya sudah mengkonversikan semua dan ternyata satuan semua dalam SI. Sehingga pada ketinggian H maksimum 15 meter, kita dapat bahwa V0 kuadrat sama dengan 294. Sehingga dengan melakukan pengakaran, kita dapatkan V0-nya 17,15 meter per detik. Oke, kita sudah dapatkan V0 sama dengan 17,15 meter per detik. Bagaimana dengan waktu? Ya, sekarang kita akan mencari T dari OA, dari O ke A. Kita mengambil rumus PT sama dengan V0 min GT. PT-nya adalah 0 dan V0-nya kita masukkan 17,15 lalu dikurang 9,8 kali T. Sehingga kita peroleh TOA adalah 1,75 detik. Jelas ya? Ternyata soal-soal gerak vertikal itu sangat mudah ya. Mengkonversikan rumusnya juga mudah, menganalisis juga sangat mudah ya. Ya, untuk memastikan kamu makin paham, kita lihat soal kedua. Kita lihat yuk soal yang kedua. Soal yang kedua. Seorang penerjun payung terjun dari pesawat tanpa membuka payungnya. Setelah jatuh bebas tanpa hambatan udara sejauh 50 meter, barulah penerjun membuka payungnya, sehingga hambatan angin menghasilkan perlambatan 2 meter per second kuadrat pada penerjun. Ia mencapai tanah dengan laju 3 meter per detik. Yang ditanya berapa lama penerjun itu berada di udara. Yang kedua, pada ketinggian berapakah ketika penerjun itu terjun dari pesawatnya? Sudah, ini pertanyaan yang sangat mudah. Ya. Nah, sekarang coba kita buat dulu diagramnya sehingga kamu mengerti. Ya. Oke, saya akan gambarkan posisi pesawatnya di sini. Oke. Oke, anggaplah ini sebagai posisi pesawatnya. Pas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jarak dari pesawat sampai dia tepat membuka payungnya adalah 50 meter. Oke. Berarti di sini terjadi gerak jatuh bebas. Ingat, gerak jatuh bebas V0-nya adalah 0. Kemudian setelah 50 meter dia membuka payungnya. Ya, setinggi H tertentu sampai dia mencapai tanah. Dan ketika ia mencapai tanah, kecepatannya adalah 3 meter per second. Diketahui perlambatannya min 2 meter per second kuadrat, dimulai dari ketika payung dibuka sampai menuju tanah. Dan kecepatan waktu menyentuh tanah adalah 3 meter per detik. Nah, dari gerakan vertikal ke bawah ini terjadi 2 perubahan, ya. Yang pertama gerak jatuh bebas tanpa perlambatan, ya. Yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat.
Kita akan menyelesaikan soal ini dengan membaginya menjadi dua lintasan, OA lalu AB. Saya ulangi, OA, satu lagi adalah AB. Jadi kita akan mengubah dan kita akan membagi lintasannya menjadi dua segmen sehingga jelas sekali cara menyelesaikannya. Ingat, rumus-rumus yang kita sudah dapatkan pada gerak vertikal bawah, PT sama dengan V0 tambah GT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Dan H juga sama dengan T per 2 buka kurung V0 ditambah PT. Ini adalah rumus-rumus gerak vertikal ke bawah. Ingat, gerak vertikal ke bawah, gerak searah gravitasi. Sehingga karena gerakan vertikal ke bawah tidak melawan gravitasi, maka A-nya menjadi positif G. Jelas ya? Ya, kita akan selesaikan soal ini. Sekarang kita akan selesaikan dulu untuk lintasan OA. Terjadi gerak jatuh bebas sehingga V0 sama dengan 0 meter per detik. Ya, jadi dari O ke A itu gerak jatuh bebas. Ya, tidak ada perlambatan juga. Jadi V0 sama dengan 0 m per s. Maka kita akan mengadopsi rumus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Kalau ada yang ditanya bagaimana kita mengetahui bahwa rumus yang kita pakai ini adalah PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, itu sangat mudah. Silakan mengambil rumus yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, di sini ada informasinya H 50 meter, ya kan? Perhatikan. Ini ada informasinya H-nya 50 meter. Lalu V0-nya 0. Oke, berarti kesimpulannya adalah kita bisa mengambil rumus yang sesuai sehingga menjawab kebutuhan. Jelas sampai sini? Yuk kita masukkan angka-angka yang ada untuk segmen OA. PT kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali H, hanya 50. Lalu G-nya kita anggap 10, karena tidak ada informasi di soal gravitasinya berapa. Sehingga PT sama dengan akar 1000, atau 10 akar 10 meter per detik. Jadi ketika dia menyentuh A, ketika dia menyentuh segmen, titik A, PT-nya dia adalah 10 akar 10 meter per detik. Jelas sampai sini? Jadi kita bisa tuliskan PT di sini dari gerakan OA adalah 10 akar 10 meter per detik. Ketika dia menyentuh titik A. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Nah, terus bagaimana tentang waktunya? Waktu dari O ke A. Itu sangat mudah ya. PT sama dengan V0 ditambah GT. Kita masukkan PT-nya 10 akar 10 sama dengan V0-nya adalah 0 ditambah 10 kali T. Sehingga kita akan dapatkan TOA sama dengan akar 10 detik atau 3,16 detik. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk untuk lintasan AB. Perlu kalian ketahui, PT dari lintasan OA akan menjadi V0 untuk lintasan AB. Jelas ya? PT dari lintasan OA akan menjadi V0 untuk lintasan AB.
yaitu P0-nya menjadi 10 meter per detik untuk lintasan AB. Ulangi, PT dari lintasan OA, yaitu yang 10 meter per detik, ya, akan menjadi P0 untuk lintasan AB. PT dari lintasan OA akan menjadi P0 untuk lintasan AB. Jelas sampai sini? PT dari lintasan OA akan menjadi P0 untuk lintasan AB. Yuk kita lanjutkan. P0 sama dengan 10 meter per second. A-nya minus 2 meter per second kuadrat dan VT-nya adalah 3 M/S. Yuk kita gunakan dulu rumus VT sama dengan V0 ditambah GT. Sehingga kita akan mengubahnya menjadi 10 ditambah 10 kali T. Sehingga kita akan temukan TAB-nya 14,3 detik. Sangat mudah ya. Nah, sekarang kita akan menghitung H-nya, H dari AB. Nah, kita akan pakai rumus POT ditambah setengah GT kuadrat untuk AB, untuk HAB. HAB menjadi POT ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Ingat, G kita ganti menjadi A karena ada perlambatan sekitar min 2 meter per second kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angka yang ada sehingga 10 kali 14,3 ditambah setengah kali minus 2 kali 14,3 kuadrat. Sehingga HAB kita peroleh 247,71 meter. Gampang ya? Nah, kalau begitu saatnya kita akan jawab pertanyaan ya. TOA-nya 3,16 detik. TAB-nya 14,3 detik. Lalu HAB-nya adalah 247,71 meter. Dan tentunya HOA adalah 50 meter ya. Yuk, lama penerjun di udara sama dengan TOA ditambah TAB. Karena kita sudah bagi menjadi dua segmen ya. Dua lintasan yaitu OA dan AB. Nah, sekarang kita gabung. 3,16 ditambah 14,3 sama dengan 17,46 detik. Itulah lama penerjun di udara. Lalu berapa ketinggian totalnya? Ketinggian totalnya berarti HOA ditambah HAB sama dengan 50 ditambah 247,71. Sehingga kita dapatkan 297,71 meter. Jelas ya? Sangat mudah ya? Nah, inilah contoh gerak vertikal ke bawah. Ya, sangat mudah dalam menyelesaikannya. Ya, kemampuan kamu untuk menganalisis suatu masalah akan mempermudah mencari solusi. Jelas sampai sini? Oke, sudah. Untuk video lainnya silakan kunjungi channel saya di dna.12education ya. Untuk video lainnya silakan kunjungi channel saya di dna.12education. Ya, akan banyak sekali video-video yang akan kalian temukan di sana, baik untuk kurikulum lokal dan internasional. Kurikulum lokalnya mencakup matematika, fisika, kimia, biologi, dan untuk international curriculum we adopt mathematics, physics, chemistry, and science. We adopt Cambridge and IB curriculum. Oke, sudah, sampai bertemu di video-video berikutnya. Selamat belajar.